Halo. Kelihatan Bu. Sudah kelihatan Bu. Ya. Oh, udah gitu ya. Enggak. Enggak ya? Pulpen. Terus dengar suara Ibu, Nak? Halo. Dengar suara Ibu. Jawab kalau langsung dikerjakan saja ya. Kan SKS harusnya kalian yang ngerjakan itu ya. Di situ KBM-nya kan sudah ada petunjuknya itu. Harus buka apa. Ya, nggak usah dijelaskan saja ya. Kalau Putri tanya terus nggak dijawab ya. Ini ada beberapa yang ngechat, Feris ngechat, Pak Ernst ngechat, koneksinya kurang baik di rumahnya. Dijawab, Nak. Hargai orang. Kalau Putri tanya ya. Iya. Sampaikan. Siapa ini? Permisi Bu. Halo. Saya Brian mau nyampein Bu. Apa? Dari tadi sudah banyak yang jawab Bu. Apa, Nak? Cuma mungkin suara kita di Ibu itu delay Bu. Oh, Putri nggak dengar berarti. Iya Bu. Tadi banyak yang jawab soalnya Bu. Ini putus-putus juga, Brian. Tapi enggak masuk, tetap enggak masuk, enak. Nek delay itu kan ada jeda ya, Brian. Yang penting suara Putri terdengar deh. Suara Putri terdengar jelas enggak? Terus kita searah saja ya, Putri jelaskan lanjutannya ya. Ya sudah wes, Putri. Ya. Baik ya, ini kemarin kan sudah kita lakukan nih, ya. Ini permasalahan program linier, lalu kita rubah ya. Ini di aktivitas 2.2 kalian sudah bisa membuat modelnya ya, modelnya yaitu berupa fungsi syarat dan fungsi tujuan. Selanjutnya mau diapakan ya? Fungsi syarat kita gambar. Nah, ini di aktivitas 2.1 kalian sudah menggambar ya. Menggambar suatu daerah yang memenuhi beberapa pertidaksamaan linier. Jadi fungsi syarat ya, kita gambar ya. Kita gambar, maka gambarnya akan menunjukkan sebuah daerah ya. Kita lakukan sekarang. Kemarin tetap contoh yang kemarin ya. Ya. Ini kemarin soal contohnya ini ya. Ya, seorang anak diharuskan hari 5 tablet kedua 3 unit vitamin B sedang A dan 1 unit 20 vitamin. Ya, kurang jelas dia malah kurang bian asal tidak terlalu. Sehingga kita kemarin sudah kita samaannya seperti ini ya, betul ya, ini ya pertidaksamanya. Nah, langkah selanjutnya Iya Bu. Betul Bu. Pertidaksamaan 20 gambarnya 10Y lebih dari 20
Putri gambar, Putri ketemu titik Y-nya 5 dan 10,0. Garis yang pertama, X plus 2Y 10, ya, karena yang diminta yang lebih dari, ini membagi daerah menjadi 2, daerah di bawahnya dan di atasnya. Ya, garis G1 ini membagi daerah menjadi 2, di bawahnya dan di atasnya. Ya, yang diminta adalah yang lebih dari. Ya, yang lebih dari berarti yang terpakai adalah yang di atasnya. Jadi yang di bawahnya Putri buang. Yang di bawahnya Putri buang. Selanjutnya Putri gambar pertidaksamaan yang kedua. Ya, 3X plus Y lebih dari 5. Oh, 3X plus Y lebih dari 5. Ini lebih dari 5 berarti. Oh, angkanya Putri ganti ya. Lebih dari, oh angkanya Putri ganti di sini. Oke, enggak apa-apa deh. Angkanya Putri ganti di sini, 6. Ya enggak apa-apa, nanti soalnya Putri sesuaikan ya. Ini 6, ya, sehingga diperoleh titik potong sumbu X, sumbu Y-nya, ya toh. Kalau X-nya 0, Y-nya 6, kalau Y-nya 0, X-nya 2 ya, sehingga diperoleh titik potong dengan sumbu X, sumbu Y-nya adalah 0,6 dan 2,0 ya. Ini 2,0 dan 0,6 kita hubungkan, ketemulah garis yang kedua. Yang diminta adalah yang lebih dari. Ya. Garis G2 ya, garis G2 membagi daerah menjadi 2, di sebelah kirinya dan sebelah kanannya. Karena yang diminta yang lebih dari, maka yang sebelah kirinya Putri arsir tidak terpakai. Lalu ditambahkan syarat ketiga, yaitu X positif dan Y positif. Berarti daerahnya di kuadran 1. Ya. Daerah yang bersih, yang memenuhi pertidaksamaan ini, yang memenuhi ketiga pertidaksamaan ini, itulah daerah yang diminta. Ya, daerah HP-nya. Daerah yang tidak terkena arsiran, itulah daerah HP-nya. Ya. Nah, daerah HP-nya nih Putri ini ya, Putri batasi garis merah semua ini. Ya. Kalau sudah ketemu daerah HP-nya, maka carilah titik-titik sudut daerah HP-nya. Itu ada di aktivitas 3. Kan titik sudutnya kalau daerah terbuka, ini daerah terbuka, titik sudutnya hanya 3. Putri cari titik sudutnya. Titik A, B, C. B adalah titik potong antara 2 garis ya. B adalah titik potong antara 2 garis, berarti carilah titik potongnya dengan eliminasi substitusi. Nah, kalau sudah ketemu ya, kita back ke bagan tadi ya. Ya, kalau sudah ketemu Nak, diapakan gitu kan? Nah, kalau sudah ketemu diapakan ya? Dari fungsi syarat tadi kita gambar daerah penyelesaian, ketemu daerah penyelesaiannya. Ya. Setelah ketemu daerah penyelesaian, tadi diapakan? Dicari titik-titik sudutnya. Ya. Jadi dari sini dicari titik-titik sudutnya. Ya. Titik-titik sudutnya. Daerah penyelesaiannya bisa merupakan daerah terbuka, akan daerah tertutup. Ya. Permasalahan yang parkir itu merupakan daerah tertutup. Ya. Permasalahan parkir kita lihat. Nah, ini ya. Permasalahan parkir ini fungsinya kemarin ya. Kalau Putri gambar ya, ini merupakan daerah tertutup, daerah yang memenuhi pertidaksamaannya ya. Merupakan daerah tertutup. Sorry, ini titiknya ini ya. Nah, ini ya, ini yang permasalahan parkir ini ya. Nah, daerah yang tidak terkena arsiran ya, yang bersih ya, inilah daerah yang memenuhi fungsi syaratnya. Ya. Daerah yang memenuhi fungsi syaratnya ya berarti inilah, disinilah ya, penyelesaian dari permasalahan itu. Karena semua fungsi syaratnya
sudah kita gambarkan, ya. Letak penyelesaian dari permasalahan program linier ya. Nah, kalau sudah tadi apa? Tetap kita cari titik-titik sudutnya. Ya toh, setelah digambar kita cari titik-titik sudutnya. Nah, kalau sudah ketemu diapakan ya? Ada dua cara ya untuk menentukan maksimum ya, optimasi dari fungsi tujuan ya. Kalau sudah ketemu titik sudutnya, maka keempat titik sudutnya masukkan pada fungsi objektifnya. Ya. Jadi cari nih titik sudutnya. Ini yang permasalahan parkir nih. Titik sudutnya O, A, B, C. Ya. Ketemu ini sudah. B adalah titik potongnya. Cari dengan substitusi ya. B adalah titik potong kedua garis. Dengan substitusi eliminasi dicari ya. Kalau sudah ketemu nah, 4 titik sudutnya, maka masukkan ke dalam fungsi tujuannya. Ya, fungsi tujuannya di sana 10.000 Y plus 20. Masukkan titik 0,0 berarti X-nya masukkan 0, Y-nya 0, ketemu Z-nya 0. Ya, titik A 12,0 berarti X-nya masukkan 12, Y-nya masukkan 0. X-nya masukkan 12, Y-nya masukkan 0 dan seterusnya. Kalau sudah ketemu mbok substitusi, kita lihat yang ditanyakan dalam fungsi objektif itu apa? Maksimum, pendapatan maksimum. Kalau yang ditanyakan pendapatan maksimum, maka carilah yang terbesar di antara nilai Z-nya. Nilai fungsi objektifnya. Ya, kalau yang ditanyakan maksimum, maka carilah yang paling besar di antara fungsi tujuannya. Yang paling besar 240. Akan tercapai sebesar 240 kalau X-nya 0, Y-nya 12. Kita kembalikan ke permasalahannya. Kembalikan ke permasalahannya. Inilah fungsi dari pemisalan. Tadi Z-nya ya, fungsi objektifnya diperoleh maksimum sebesar 240.000 akan tercapai sekian kalau X-nya 0, Y-nya 12. Apa artinya? Apa artinya kira-kira? Halo, masih terdengar? Terdengar, Bu. Oke. Ya. Artinya apa? Artinya Ernst? Kita ya, tukang parkir tadi akan memperoleh uang 240.000 kalau Y-nya 12. Apa artinya Ernst? Dikembalikan ke pemisalannya. Apa artinya, Nak? Kalau dapat 243.000 kalau misalnya mobilnya ada sebanyak 0 dan ada 12 bis yang parkir di situ. Iya, it means masukkan mobil 0. Artinya Tidak ada mobil yang parkir. Iya, tidak perlu memasukkan mobil. Ya. Jadi dia tukang parkirnya akan memperoleh pendapatan paling besar kalau dia tidak perlu memasukkan mobil. Cukup bisnya 12. Ini ya, makanya kemarin Putri katakan di aktivitas 2 ya, kalian pinter nulis fungsi syarat, fungsi tujuan, kalau tidak ada pemisalannya, maka tidak ada poin. Ulangan juga seperti itu, tidak ada pemisalannya, tidak ada poin. Kenapa? Karena kalimat ini tidak ada artinya. Kenapa tidak ada artinya? Karena ini
48.000 ya? Ya, Ern. Maaf Bu, tadi sempat diam mic-nya. Iya, tah. Putri ngoceh terus nih. Iya, tadi bisa diam beberapa menit. Oke. Iya, ini nggak tahu Putri kenapa ini. Selalu kalau ngajar di sekolah seperti ini nih. Jadi Putri sebenarnya lebih nyaman di rumah. Ini ya, ini masukkan semua titiknya ini ya. X-nya masukkan 16,5, Y-nya masukkan 24/5, dan seterusnya. Kalau Mohon yang maaf, Bu. ditanya, PPT-nya belum ke-share. loh, putus berarti. Iya, tadi sempat putus. Oke. Oke. Dari tadi nih putusnya? Enggak. Sampai yang Soalnya Putri utuh ya di sini. Sudah? sudah, Bu. Sudah. Sudah? Yang tadi sudah? Yang parkir tadi sudah? Sudah, Bu. Oke. Berarti yang ini ya. Nah, sama ya, sama. Kalau sudah ketemu daerah HP-nya, ya, lalu kita cari titik sudutnya, ini titik sudutnya A, B, C, maka masukkan ke fungsi objektifnya. Ya, masukkan nih angka-angka X-nya 0, Y-nya 6, X-nya sekian, Y-nya sekian, X-nya sekian, Y-nya sekian. Masukkan ke sini, nak, X-nya. Ya. Kalau yang ditanyakan minimum, maka pilihlah ini, cari yang paling kecil. Ya, itulah pengeluaran minimum. Ya, lalu kembalikan. Dia akan mencapai minimum sebesar sekian kalau X-nya berapa, Y-nya berapa. Itu permasalahan program linier secara utuh ya. Secara utuh. Jadi kalau kita lihat bagannya tadi ya. Kalau kita lihat ya, kita lihat di sini, perhatikan di sini ya. Gitu ya. Jadi ya langkah pertama dari permasalahan ya. Dari permasalahan ya, kita ubah menjadi kalimat matematika yang namanya model matematika ya, modeling. Memang ini yang mau memperdalam matematika nanti ada profesornya ini ya yang dia meneliti tentang modeling ya, memodelkan. Semua nanti dimodelkan. Ya, kalian mau ke teknik, mau membangun jembatan, semua dimodelkan. Ya. Apa itu? Mau penelitian ya, perkembangan bakteri ya, peluruhan virus ya. Itu juga semua menggunakan model ya, memodel dari data dibuat model ya. Jadi dari masalah model, lalu modelnya ada dua fungsi syarat dan fungsi objektif. Tadi fungsi syarat kita gambar, betul ya, kita gambar. Gambarnya merupakan daerah penyelesaian. Ya, kalau sudah ketemu daerah penyelesaian, cari apa tadi? Titik sudutnya, ya. Oke, ya, cari titik sudutnya. Kalau sudah ketemu daerah penyelesaian, cari titik sudutnya, substitusikan pada fungsi objektif. Sudah disubstitusikan, ketemu Z-nya, sudah tinggal lihat ya. Optimumnya mau diambil yang apa? Yang maksimum atau yang minimum? Ya. Kalau yang ditanyakan nilai maksimum, maka pilihlah Z yang paling gede. Sebaliknya kalau ditanyakan nilai minimum, pilihlah Z yang paling kecil. Lalu Z ya, fungsi objektifnya mencapai maksimum. Kalau X-nya berapa, Y-nya berapa, dikembalikan ke pemisalan pada model matematika. Kayak tadi ya toh. Ya, penghasilan Pak Parkir akan mendapat 240.000 kalau X-nya 0, Y-nya 12. Apa maknanya ini? Kembalikan ke model matematika. Ya, dalam hal ini pemisalan, pada pemisalan. Lalu kalau kalian cermati di sana tadi ada daerah penyelesaian yang merupakan daerah tertutup
ya, ada yang daerah terbuka. Apa yang mengamati, ya, coba dikaitkan dengan ya, ada yang daerahnya tertutup, ada yang daerah terbuka. Coba dikaitkan, ada enggak yang mencermati, dikaitkan dengan fungsi syaratnya, fungsi objektifnya. Ada yang mencermati enggak? Oh Bu, ternyata ya daerahnya merupakan daerah ini ya. Daerahnya merupakan daerah tertutup, pasti yang ditanyakan nilai maksimum. Sebaliknya, daerahnya merupakan daerah terbuka, pasti dalam permasalahannya pasti ditanyakan nilai minimum. Karena enggak mungkin nih daerah terbuka ditanyakan maksimum, ya tak hingga dia. Ya toh? Sekarang kaitkan dengan fungsi syaratnya. Ada yang mencermati kapan merupakan daerah tertutup HP-nya, kapan merupakan daerah terbuka. Silahkan. Siapa yang mengamati sampai sejauh itu? Halo? Mencoba menjawab. Siapa? Ernst? Adinda. Oh, Adinda. Oke, Adinda. Itu ya Bu, kalau misalnya dia daerah tertutup itu ketika titik potongnya ada 4. Kalau misalnya di daerah terbuka, kalau misalnya titik potongnya ada 3. Apakah pasti itu di aktivitas 1 ada loh yang titik potongnya banyak? Apakah ada hubungannya? Kalau titik potong itu hubungannya dengan apa kira-kira? Yang lain? Saya coba menjawab. Siapa ini? Ernst, Bu. Kalau yang terbuka itu mungkin ada 3 persamaan gitu ya. Kalau yang tertutup itu ada 4 persamaan. Oh, banyaknya berarti ya. Daerah terbuka dan tertutup. Kalau tadi ya Dinda mengatakan daerah terbuka tertutupnya dipengaruhi oleh banyaknya titik potong. Sekarang Ernst digeser. Ya, daerah terbuka tertutupnya dipengaruhi oleh banyaknya pertidaksamaan. Masa begitu, ayo. Permisi Bu, saya coba menjawab. Ini ada kaitan, ya Zek ya. Yang Ernst sama Adinda, kalau ini berhubungan tuh ya, banyaknya titik potong dengan banyaknya pertidaksamaan berhubungan ya. Tapi kurang tepat ya, tapi sudah bagus ya. Siapa ini satu? Ini siapa ini? Saya Bu, Rizky Fadil. Rizky, oke, Rizky. Mungkin kalau misalnya program sistem terbuka itu maksudnya kalau dalam kalimat matematikanya itu lebih dari. Terus kalau tertutup? Kalau tertutup kurang dari. Saya menurutnya gitu. Iya, ada yang lain, berpendapat lain, silakan. Ada yang mengamati lain? Saya coba menjawab, Bu. Siapa ini sayang? Pipit. Pipit, halo Pipit. Wah, Pipit ini aktif juga ini Pipit. Jadi banyak itu yang menentukan terbuka atau tertutup itu banyak syarat gitu. Syaratnya banyak. Banyak pertidaksamaan berarti. Iya. Ya. 3 orang ini cewek-cewek seirama semua. Ayo, ada lagi? Yang lain? Permisi Bu, mau coba menjawab. Iya, siapa ini? Michelle. Oke, Michelle. Iya, kamu tumben kok pagi ini gak bersuara, Michelle. Oke, Michelle. Kalau saya sih hampir sama Fadil sih Bu, cuman kayaknya kebalik untuk Z-nya. Enggak. No. Oh, fungsi syarat Putri tanyanya sayang. Kalau Z-nya kan udah Bu jelaskan itu. Tanyakan maksimum, maka daerahnya tertutup pasti. Iya, daerah tertutup. Kalau daerah tertutup itu dari gambarnya itu kalau misalnya Z-nya itu lebih besar, Bu. Kalau misalnya yang terbuka, Z-nya yang lebih kecil. Oh, kalau terbuka malah bukan Z-nya. Oh, itu kan dengan tadi Fadil menjelaskannya dengan fungsi syarat, misal sayang. Oh iya. Ya.
Kamu larinya ke fungsi ini, ke fungsi objektif. Oh iya. Ya, iya, yang fungsi objektif memang sudah. Kalau daerahnya tertutup, maka pasti yang ditanyakan adalah nilai maksimum. Iya, iya. Ya, kalau Fadil tadi, siapa yang tadi mendengarkan nih ininya pengamatannya Fadil? Fadil tadi gimana bunyinya? Dihubungkan dengan fungsi syarat. Kalau daerahnya terbuka, kata Fadil, pasti fungsi syaratnya apa Fadil? Kalau yang terbuka lebih dari Bu kalau dalam model matematikanya. Lebih dari sama dengan. Iya, fungsi syaratnya. Ya, ini kurang dari. Coba dilihat kalimat model matematika fungsi syaratnya. Pada umumnya, kalau daerahnya merupakan daerah terbuka, maka fungsi syaratnya, pertidaksamaannya, ya, dihubungkan dengan tanda lebih dari. Kan yang diambil yang di atasnya tuh atau di kanannya, lebih dari. Daerahnya terbuka. Benar enggak itu? Pengamatan Fadil itu benar enggak? Iya, Bu. Saya salah catat berarti. Salah mengamati. Gitu Iya. Ernst ya. Jadi tadi Dinda, halo Dinda. Hai Din. Iya, Bu. Ya. Jadi kalau terbuka tertutupnya itu tidak ada kaitan dengan banyaknya pertidaksamaan anak sayang. Ya. Kalau banyaknya pertidaksamaan itu berkaitan dengan banyaknya titik sudut. Setuju enggak? Iya, Bu. Ya. Jadi banyaknya pertidaksamaan itu berhubungan dengan banyaknya titik sudut. Tapi kalau daerah terbuka tertutup itu berkaitan dengan tanda dari pertidaksamaan itu, ya. Terima kasih Fadil ya. Jadi kalau diamati ya, diamati. Yang lain tolong diamati. Kalau ya penyelesaiannya merupakan daerah terbuka, maka pasti fungsi syaratnya bertanda lebih dari. Dan fungsi objektifnya ditanyakan minimum. Ya, titik optimumnya ditanyakan yang minimum. Ya. Sebaliknya kalau daerah penyelesaiannya merupakan daerah tertutup, ya. Pada umumnya, walaupun ada nanti kombinasi soal yang bagus gitu ya, ada kurang dari, ada lebih dari ya. Pada umumnya, ya, fungsi syaratnya, ya, dihubungkan dengan tanda kurang dari dan pasti yang ditanyakan adalah nilai maksimum. Sehingga kalau mengamati sebuah soal, permasalahan soal cerita, kalian sudah bisa tuh menebak, ya toh. Kemarin sudah diberi kunci sama Ibu. X, Y-nya, pemisalannya di mana? Kemarin kasih kunci pemisalannya di mana kemarin? Kalau mau lihat pemisalan siapa X-nya, siapa Y-nya di mana nak kemarin? Halo? Melihat fungsi tujuannya ya, Bu. Yes, bagus. Siapa ini? Dinda? Iya, Bu Adinda. Oke, ya bagus ya. Melihat fungsi tujuan. Pemisalannya itu loh jelas itu. Tablet pertama sekian, fungsi tujuan. Pokoknya yang menyangkut duit-duit. Disitulah. Jadi sudah ketebak soal itu ya. Sudah ketebak. Jadi fungsi tujuan XY-nya ada di sana, lalu amati. Kalau yang ditanyakan minimumnya yang minimum, jenis minimum, maka pasti nanti daerahnya merupakan daerah minimum. Terbuka, Bu. Terbuka, ya toh. Kalau daerahnya, daerah penyelesaiannya merupakan daerah terbuka, maka bisa ditebak fungsi syaratnya akan pada umumnya dihubungkan dengan tanda Lebih dari. itu sambungan itu resume ya. Ya, itu dibuat resume untuk 1 KD tentang program linier. Ya. Jadi kalian kerjakan ya, jangan dari atas ya. Ini sebagian besar ini baca sampai dibalen-baleni siapa X-nya, siapa Y-nya. Langsung saja dilihat di situ. Ya. Dan sambil nanti yang ditanyakan minimum. Loh kok daerahnya tertutup? Wah, ini pasti saya salah ini fungsi syaratnya. Ya. Seperti itu. Sampai di sini dulu ada yang ditanyakan. Halo? Belum ada. Fadil itu nomor
Oke ya. Yang lain? Fadil nomor berapa ya Fadil kamu itu absen Muna? 31, Bu. Oh iya. Kok 31 toh? Saya naik 31 Del. Oh, berarti 30 ya. 30. Saya pakai Oke. absen yang baru sama. Oh iya ya wes. Oh, absen yang baru berkurang siapa? Kalau dari absen baru ketambahan satu anak, Bu, Raffi Adia. Oh, Kak Rago. Oh, tapi nggak pernah gabung ya anak yang baru itu? Pernah gabung sih, Bu. Oh mana? Ada ya? Halo Raffi. Iya Bu, hadir Bu. Oh ada, oke. Ya sudah. Ya udah sampai di sini dulu, ada yang ditanyakan? Bisa Putri. Permisi Bu, saya boleh bertanya. Saya mau Boleh. konfirmasi sih, soalnya takut salah lagi. Enggak apa? Boleh. Itu berarti untuk biar tahu daerah tertutup terbukanya, berarti kan melihat dari maks sama minimumnya. Maks minimumnya itu berarti dari faktor objektif atau nilai optimumnya, terus yang kurang dari lebih dari berarti dari fungsi syarat ya Bu? Oke. Tetapi ini bukan harga mati ini ya, pada umumnya ya. Ada kalanya pertidaksamaannya fungsi. Tapi kalau yang ini pasti ya, pasti Ernst ya, kalau daerahnya tertutup pasti yang ditanyakan maksimum. Ya. Tapi kalau daerahnya terbuka pasti yang ditanyakan minimum, itu pasti, nggak akan mungkin geser. Ya, kita bisa bayangkan ya, kalau daerahnya terbuka lalu ditanyakan maksimum ya. Ini pada umumnya ya. Kalau fungsi syarat bisa juga gabungan gitu ya. Kalau soalnya bagus, yang membuat soal itu bagus, bisa ada lebih dari, kurang dari, lalu ketemu daerahnya sangat bagus ya. Seperti ini mungkin. Ini ada kurang dari, lebih dari kalau Putri. Bentar ya. Nah, ini ya. Ini ada yang kurang dari, lebih dari kan ini. Iya Bu. Iya apa enggak? Ini kan ada yang kurang dari nih. Ini kan garis misalnya nih ya. Misalnya. Teliti banget nih Ers ya. Misalnya ini garis Maaf Bu, ini Michelle. Oh Michelle, sorry. Oke, Michelle. Suaranya hampir sama, iya. Sudah sih. Udah hafal Putri, ya. Ya, jadi ini misalnya garis G gitu ya. Ini garis H. Ini garis I. Ini J. Ini K. Nah, ini kan ini yang terhadap I kan pasti ini lebih dari yang diambil. Iya apa enggak? Iya Bu. Halo? Terhadap J juga dia diambil lebih dari. Ya, terhadap G dia jelas kurang dari. Bisa seperti ini. Ya, itu ya Michelle. Yang lain? Iya Bu, terima Kalau kasih tidak Bu. ada yang ditanyakan, tak stop, silahkan. Ada lagi yang bertanya? Ini sudah, iya sudah deh. Oke ya. Ini kok 30 malahan ya. Tambah berkurang nih. Ya udah. Ada